Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama alaina ni'aman katsiratan la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la rizqa lana illa ma razaqtana innaka khairur raziqin la hukma lana illa ma hakamta alaina innaka ahkamul hakimin amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ungkapan syukur yang kita implementasikan dalam aktivitas ibadah dan amal soleh serta cinta kita kepada Nabi yang selalu kita sampaikan salawat dan salam, doa-doa untuk beliau, wab'atsu maqama mahmudan alladzi wa'adta, serta kita mengikuti semua tuntunannya, bimbingannya, termasuk pagi hari ini kita mengikuti salah satu dari sunnah Nabi, sunnah bermajlis ilmu, sunnah tadabbur Al-Quran, sunnah memperbaiki bacaan-bacaan kita, sunnah pula kita menggali hikmah dan makna dari ayat-ayat Al-Quran akan melayakkan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini temanya variatif ya Ustaz ya. Baik, saya awali dari kaidah. Ada sebuah ilmu yang kita sebut dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran itu memandu kita. Salah satunya adalah untuk memahami tafsir Al-Quran. Apakah tentang sebab nuzulnya? Apakah tentang korelasinya, keterkaitannya? Apakah tentang ada makna-makna secara bahasa, makna-makna secara istilah? Tentang berbagai hal yang dikaitkan dengan Al-Quran, itulah ilmu yang kita kenal dengan ulumul Quran. Sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Itqan bahwa ilmu yang paling luas, ilmu yang paling agung adalah ilmu yang dikaitkan dengan Al-Quran. Ilmu fikih itu ilmu Quran. Karena tidak ada fikih melainkan pasti ada ayat Al-Quran. Fikih sholat pasti ada ayatnya, nggak mungkin. Orang bicara fikih sholat nggak ada ayatnya, nggak mungkin. Fikih puasa, fikih haji, bahkan fikih rumah tangga, bahkan fikih-fikih yang lain. Ilmu akidah jelas pasti ada ayatnya. Bahkan muamalah akhlak itu juga ada rujukan ayatnya. Kenapa? Al-Quran itu luas pembahasannya dan ilmu-ilmu Al-Quran adalah ilmu yang paling luas. Maka itulah dasar pijakan. Semua ulama kita yakin mereka adalah ahli Al-Quran. Dan mengawalinya dari Al-Quran. Nabi dibekali Al-Quran. Para sahabat juga ahlul Quran. Bahkan di masa awal kita tahu tidak boleh menulis lain kecuali Al-Quran. La taktubu anni ghairal Quran. Ketika Quran sudah mendalam, sudah bagus, barulah mereka membidangi bidang-bidang yang lain. Itulah makna dari ilmu-ilmu Al-Quran. Kita bahas surat Al-Baqarah, juz yang pertama. Penamaan juz itu adalah ijtihad. Karena di masa awal, jangankan nomor ayat, jangankan juz 1, juz 2, juz 3, dan terakhir juz amma. Jangankan ya, tanda baca ada la, ada sili, ada qa, jangankan itu. Titik dan koma saja tidak ada. Tapi koma nggak ada ya. Titik saja tidak ada. Harokat saja tidak ada. Kalau kita ke museum di di Turki, itu kita akan menemukan satu manuskrip ya, peninggalan di mana itulah mushaf yang terawal. Tidak ada tanda baca. Gundul. Bukan gundul lagi, maaf ya. Ini gundul plontos gitu ya. Nggak ada memang. Jadi kalau nun itu ya udah begini aja kayak kapal itu, ba, nun, sa sama saja. Yang penting cepungan begitu. Belum ada titiknya 3, sa, belum ada titiknya 2. Ini yang kita pahami kenapa? Karena berarti apapun yang kita pahami, kita rujuk bahwa penamaan surat, penamaan juz itu adalah ijtihad sebagiannya. Namun ada surat-surat yang langsung disebutkan oleh Nabi. Karena ada yang bertanya, kok namanya surat Al-Baqarah?
Padahal tidak banyak kata Al-Baqarah. Malah ada nama surat, Bapak Ibu, nggak ada katanya. Nggak ada katanya. Arti perkataannya nggak disebut. Surat Al-Ikhlas. Memang ada kata ikhlas? Nggak ada. Bahkan ini beberapa pertanyaan itu bagus. Silakan ada rujuk buku, ya, bagus sekali namanya Khawatir Qur'aniyah. Saya mengampu di beberapa perkantoran, ya, termasuk di Bank Indonesia. Nah, itu bagus sekali. Buku itu adalah memahami karakteristik surat-surat. Surat-surat dalam Al-Quran punya karakteristik. Penamaannya dari Nabi, wahyu tentunya, tapi ada ijtihad dari para sahabat. Kemudian ada ijtihad dari para ulama. Misalnya Al-Fatihah. Kata Al-Fatihah itu adalah ijtihad. Karena Nabi menyebutkannya Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani. Tapi ada yang menamakan Asy-Syafiyah, Al-Wafiyah, Ar-Raqiyah. Semuanya Al-Hamiyah. Karena makna yang terkandung di dalamnya. Khawatir Qur'aniyah Syekh Amrul Khalid sudah diterjemahkan dan saya menyampaikan kata pengantarnya. Bagus sekali. Di Pondok Indah pun ya menggunakan buku tersebut karena karakteristik itu kita jadi paham satu surat itu isinya apa, yang khas itu apa bedanya dengan surat-surat yang lain. Karena surat itu namanya sur itu apa? Pagar. Surun pagar. Jadi kalau sudah surat ya selesai. Tapi kalau ayat, maka kita harus memahami ayat selanjutnya atau ayat sebelumnya. Bagaimana hubungan Al-Fatih dengan Al-Baqarah? Yang nggak ada. Ada dua ilmu. Ada ilmu namanya ilmu turunnya Al-Quran. Ada ilmu namanya ilmu penyusunan Al-Quran. Bedakan Bapak Ibu. Pertama kali ilmu turun Al-Quran. Turun Al-Alaq 1-5. Ilmunya ilmu nuzul Al-Quran. Kemudian Al-Muddatsir, Al-Muzammil, kemudian Ad-Duha, ya. Tapi tertibnya, susunannya adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kenapa beda? Karena ilmunya beda. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Sungguh Al-Qur'an itu di Lauh Mahfuz yang mulia. Tapi diturunkan secara bertahap kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Kemudian selama 23 tahun. Selesai itu barulah disusun. Dan susunannya sesuai dengan yang di Lauh Mahfuz. Yang ada dalam mushaf kita. Itu yang susunannya sesuai. Tapi pada awalnya belum disusun. Karenanya berbeda antara ilmu nuzul dengan ilmu tartib, ilmu penyusunan. Misalnya, sahabat Ibnu Mas'ud itu mencatat dalam mushafnya. Jadi dulu sahabat punya mushaf. Seperti tadi Bapak Ibu ya punya catatan pribadi ya. Jadi Nabi menyampaikan ayat maka sahabat menyalin karena Nabi kan nggak bisa nulis tidak bisa menulis maka ada sahabat-sahabat penulis wahyu disalin. Nah sahabat ini kan ada tugas sehingga ada sahabat yang lengkap ada yang kurang lengkap macam-macam lah. Maka itulah yang kemudian dijadikan landasan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk menyusun dari para penulis wahyu dan para penghafal Quran. Jadilah susunannya sesuai dengan Lauh Mahfuz dan itu adalah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Maka nggak ada hubungan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Sulit kita mencari hubungan. Meskipun ada ilmu namanya munasabah, mencari hubungan. Tapi hubungan itu namanya ijtihad. Nah, itu adalah pandangan para ulama. Namun, kenapa ada hubungan berdasarkan isinya? Misalnya, surat Yunus itu, Bapak Ibu, ini contoh saja mengawali ya Ustaz Afan. Karena memang kalau kita tafsirkan juz pertama jadi panjang. Tapi ini mengawali dulu supaya lebih komprehensif. Surat Yunus itu namanya surat Yunus. Tapi cek tidak bicara tentang Nabi Yunus. Nama suratnya surat Yunus. Tapi silakan Bapak Ibu, kita baca surat Yunus. Tidak ada tentang Nabi Yunus. 109 ayat bayangkan. Ada satu saja tentang kaum Nabi Yunus. Ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Cuma satu. Illa qauma Yunus. Kaum Nabi Yunus. Inilah penyusunan. Allah yang maha tahu.
Kok namanya Al-Baqarah cuman dikit ayatnya? Enggak ada masalah, hak Allah. Karena ada surat yang enggak ada, tapi dinamakan Al-Ikhlas tadi. Ini surat Yunus, enggak ada tentang Nabi Yunus. Bahkan kisah paling banyak di Al-Quran, Bapak Ibu, kisahnya siapa? Nabi Musa. Tapi tidak ada surat Musa. Enggak ada. Harusnya kan Nabi Musa komplain. Ya, gimana sih? Nama saya paling banyak kok enggak disebut. Nama surat saya harusnya kan surat Musa. Enggak ada. Nabi Yunus sekali saja. Itu pun kaumnya. Tapi kaum Nabi Yunus hebat, Bapak Ibu. Allah spesialkan. Kaum Nabi Nuh ketika ingkar apa yang terjadi? Selesai. Kaum Nabi Hud selesai. Kaum Nabi Hud, Lut selesai. Kaum Nabi Yunus berdakwah tidak menerima. Ini tadi Yunus 98. Nabi Yunus mutasi, istihad, mutasi. Cari tempat lain. Di sini kan gak diterima. Cari tempat lain. Ditegur oleh Allah. Masuklah dia kapal, kemudian ia harus keluar dari kapal ke laut dan dimakan ikan. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Yunus ada di kampungnya, enggak ada yang beriman. Nabi Yunus pergi, semuanya beriman. Karena Allah sebutkan, setelah Nabi Yunus datang ke Ninawa, semua sudah beriman. Siapa yang mengimankan? Allah. Karena kita tidak tahu. Kita kan cuma jadi sarana. Ini misalnya penamaan dari surat Yunus, hanya ada satu ayat, bukan tentang Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus di surat Al-Anbiya, bukan di surat Yunus. Harusnya kan di surat Yunus ya. Lengkapnya Nabi Musa ada di surat Al-Qasas, dari bayi, dari dihanyutkan ke sungai Nil, itu di surat Al-Qasas. Nah inilah kenapa Al-Baqarah cuma 3 ayat, ya itu adalah ya penamaan surat saja. Penamaan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan antara surat dengan surat yang lain sesungguhnya mencari keterkaitannya itu adalah ilmu, tapi sulit untuk menemukan. Kita awali surat Al-Fatihah tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ibu Dini, jazakillah khairan. Surat Al-Fatihah itu adalah surat kelengkapan. Makanya sebagai pembuka. Nabi SAW menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah itu induknya dari Al-Quran, Ummul Quran. Itulah kenapa dipilih menjadi bacaan wajib dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Surat yang lain tidak wajib. Enggak baca surat, enggak mengapa. Ya, baca satu ayat, enggak mengapa. Misalnya, waladhdallin, amin, yasin. Boleh, Bu? Boleh. Allahu Akbar. Boleh. Tapi kebangetan itu orang ya. Kebangetan. Masa cuma yasin doang. Kebangetan kalau menurut saya. Tapi saya pernah itu ya. Sholat di kampung gitu ya. Ya Allah imamnya. Waladhdallin. Kira itu yasin. Waduh ini panjang 83 ayat. Yasin. Allahu Akbar. Ya Allah. Dalam hati itu. Ya. Udahlah mendingan yang pendek-pendek aja. Daripada kita kaget. Kirain panjang. Ternyata cuma ya boleh. Boleh. Karena Allah pilih memang surat Al-Fatihah. Konklusi dari surat Al-Fatihah memang disebutkan oleh hadis Bukhari. Karena sebetulnya penafsiran yang paling tepat terhadap Al-Quran adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi. Kalau para ulama itu kan berdasarkan ilmunya, barulah dia memahami. Maka sekian banyak para penafsir tentu tidak cukup untuk kita memahaminya, apalagi kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang, nggak cukup. Kan dulu ghairil maghdubi adalah al-Yahud, waladhdallin adalah an-Nasara. Dalam pandangan para ulama, dalam khawatir itu disebutkan, sesungguhnya yang paling banyak disebutkan oleh Al-Quran adalah bukan orangnya, tapi muwasafat, sifatnya. Kalau sifat itu melekat, tapi kalau orang etnis enggak melekat. Makanya Allah tidak menyebut bangsa Arab, sedikit mengatakan bangsa Arab. Tapi sifatnya zolimin sifat, fasikin sifat, muttaqin sifat, apalagi mujrimin sifat. Karena sifat berlaku untuk siapapun. Tapi pandangan awal ghairul maghdub adalah al-Yahud, waddallin adalah Nasara.
Karena masa dahulu itulah yang ada. Sekarang puak-puak, kalau bahasa Malaysia, sekarang aliran banyak banget, ismu-ismu banyak banget. Nanti mereka, aku nggak termasuk. Padahal suka, maaf, ya berkhianat, kan harusnya masuk. Tidak mau menggali ilmu, kan harusnya masuk. Kok perilakunya tidak bagus, kan harusnya masuk. Nanti aku nggak masuk, nggak ada kok. Lah, kan banyak sekali sekarang. Itu juga namanya pandangan dari memaknai ayat-ayat Al-Quran. Sehingga seperti kita baca, maaf, satu lagi surat Al-Anfal 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh kalian kekuatan. Dalam hadis disebutkan apa kekuatan? Ala innal quwwata ramya, yaitu memanah. Bapak Ibu, kenapa Nabi mengatakan memanah? Kontekstual, saat itu memanah. Betul, dikatakan olahraga sesuai sunnah memanah. Tapi apakah lari tidak sesuai dengan sunnah? Sesuai. Kalau orangnya memang kuat lari, yang nggak kuat lari, yang sesuai jalan. Itu jalan sunnah. Masa orang yang nggak kuat lari disuruh lari, nggak ikut sunnah. Karena sesuai dengan kemampuan. Nah sekarang olahraga memanah sunnah, betul itu ada hadisnya, tapi itu teks, di luar teks itu banyak. Karena Nabi mengatakan mukmin yang kuat. Bagaimana cara menguatkan? Kesehatan, olahraganya. Yang penting tidak melanggar syariat olahraganya. Jadi boleh? Boleh. Saya memanah aja Ustadz, enggak mau warming up lari-lari. Kenapa? Enggak disebutkan dalam hadis begitu. Ya kan nggak ada senam itu, nggak disebut dalam hadis. Jadi saya nggak mau senam, saya memanah, langsung memanah, sakit. Pasti ada warming up dulu. Nah, dulu memanah. Setelah era memanah, ada begini, dodor-dodor, beda lagi. Bahkan sekarang dipahami, kekuatannya adalah ilmu, kekuatannya adalah macam-macam. Ya, kalau lemah, bagaimana mungkin? Kekuatannya ekonomi. Itulah namanya pandangan-pandangan tafsir. Sehingga ketika disebut ghairul maghdubi, betul rujukan tafsir awal adalah itu yang disebut al-Yahud wan Nasara. Tapi apakah ditutup oleh Allah? Tidak. Kalau ditutup tidak ada ijtihad. Kalau tidak ada ijtihad, bagaimana kita memaknai Islam sesuai dengan kondisi kita? Bukan menyesuaikan, tapi sesuai. Kalau menyesuaikan namanya cocok logi. Maka dibutuhkan ilmu. Bukan menyesuaikan, tapi sesuai. Untuk itu, ya, kalau literatur tafsir awal, ghairul maghdub jelas al-Yahud, waladhdallin adalah an-Nasara. Tapi itu kan muwasafat, sifat, sama dengan al-muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tidak ada keterkaitan antara Al-Fatih dengan Al-Baqarah, Al-Fatih dengan Ali Imran. Yang ada dikaitkan betul antara Al-Baqarah dengan surat Ali Imran, ka'annahuma ghamamatani. Keduanya nanti akan menjadi dua naungan. Dan keduanya yang pertama kali memberikan syafaat. Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa? Karena itu surat yang paling panjang. Paling ditakuti oleh makhluk halus adalah surat Al-Baqarah. Tapi surat Al-Baqarah lengkap. Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat kursi 255. Ya. Kenapa paling ditakuti? Paling lengkap. Itu saja. Lah, kalau isinya lengkap, kan setan tambah takut. Kalau nggak lengkap, bahkan dia bisa mengikuti kita. Kenapa? Nggak lengkap. Semakin lengkap, semakin kaya, semakin isinya variatif. Itu yang ditakuti oleh setan. Makanya Al-Fatihah kan variatif isinya. Ada bidang akidah, ada ibadah, ada karakteristik manusia, yaitu an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di Al-Baqarah pertama ada muttaqin, ada innalladzina kafaru, kemudian ada al-munafiqin. Dan itu adalah percontohan di awal. Nanti ada era pertama adalah Nabi Adam, kemudian berikutnya adalah Bani Israel yang sangat banyak gagal. Terakhir adalah Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Tapi gambarannya ini adalah itulah yang pernah terjadi. Dan kita menjadikan Al-Quran kan bukan untuk dibaca, kemudian hanya membahas masa lalu,
tapi bagaimana ayat ini kita jadikan landasan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Kalau tidak, berarti tidak berkembang kita. Kasihan orang dulu disalahin terus. Ya kan ayat itu turunnya ke sahabat, berarti yang salah itu sahabat. Kalau ayatnya teguran. Abasa wa tawalla yang ditegur Nabi. Memang kita nggak ditegur kalau kita mengabaikan orang, kan begitu. Atau kita pilih-pilih orang. Betul, ayatnya untuk Nabi. Tapi apakah ayat itu? Karenanya ada kaidah ilmu Al-Quran bahwa ayat itu yang difahami adalah umumnya lafaz, bukan sebab yang khusus. Bahkan Bapak Ibu, apakah semua ayat ada sebab nuzulnya? Ternyata kebanyakan ayat tidak ada sebab nuzul. Kenapa tidak ada sebab nuzul? Karena Al-Quran itu di Lauh Mahfuz. Ibarat kita kuliah, itu kan kurikulumnya dari semester 1 sampai semester akhir. Tapi ketika diturunkan semester 1 ya hanya semester 1 saja. Ya, dan kenapa? Sudah disusun oleh Allah, lengkap semuanya. Tapi ini diturunkan karena Allah mau tahu ini yang sesuai, ini ada peristiwanya, ini ada pertanyaannya. Tapi yang nggak ada pertanyaan, yang nggak ada peristiwa, pasti Allah turunkan. Karena Allah siapkan Al-Quran itu lengkap 30 juz. Namun, ya, apakah juz pertama, juz kedua itu adalah untuk memudahkan kita menghafal Al-Quran. Dan itu eranya setelah era Abul Aswad Ad-Duali. Nah, kenapa dalam kita membaca ada tanda-tanda waqaf? Apakah wajib? Tidak wajib sebetulnya. Tapi bagi orang awam wajib. Coba dengarkan bacaannya Syekh Sudes. Bedakan dengan Syekh Ayub. Misalnya di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Saya pernah diajar oleh Syekh Ayub. Imam Masjid Nabawi dulu. Masya Allah. Rahimahullah. Rahmatan wasi'ah. Itu orang Brunei. Tapi diwarganegarakan oleh raja karena memang alim dan suaranya bagus. Mendayu-dayu ya. Jadi kami kalau kuliah itu cuma minta beliau, Syekh, Iqra, udah suruh baca aja. Enggak belajar. Karena beliau udah ngasih kopian, ya udah dibaca kopiannya. Jadi baca aja, kemudian kita rekam. Karena memang suaranya enak ya. Syekh Ayub. Luar biasa. Nah, bagaimana? Ternyata ya demikian. Bahwa sesungguhnya ya perbedaan dalam menghentikan bacaan, mereka alim dan mereka paham. Karena bacaan itu yang paling inti adalah sempurna maknanya. Di mana berhenti? Seperti kita baca bahasa Indonesia. Padi dimakan tikus atau padi dimakan tikus. Dulu belajar itu waktu belajar bahasa Indonesia ya Ustaz ya, Pak Bambang. Padi dimakan tikus atau padi dimakan tikus. Ya kalau dia bacanya padi dimakan tikus kan salah. Tapi padi dimakan tikus. Nah itu seperti itu. Tapi kita perlu tanda baca karena mayoritas ya umat ini awam. Itulah para ulama berijtihad. Tapi seandainya orang baca, ini kan Ustaz ada titik 3 itu 2. Boleh enggak? Enggak langsung juga boleh. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil. Boleh enggak? Asal dia tahu artinya gitu ya, bahwa sempurna. Yang enggak boleh enggak ngerti apa-apa kok berhenti di situ. Kalau nggak ngerti, ikut aturan. Yang ngerti boleh karena dia memahami Al-Quran dengan baik. Loh, kok berhentinya di sini Syekh Ayub? Ya, beliau alim kok. Kok saya sudah berhenti di sini? Kita kadang-kadang kan beda-beda. Tapi kita harus sama karena dipandu. Jangankan itu, mushaf cetakan kita, mushaf cetakan Beirut, itu beda-beda tanda bacanya. Karena ulama yang mentashihnya juga yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Karakteristik Al-Fatihah, 3 manusia. Dan sampai hari kiamat selalu ada 3 manusia. Manusia terbaik, manusia terburuk, dan manusia pertengahan. Manusia terbaik, muttaqi, muhsini, apapun namanya. Manusia terburuk adalah pengingkar, ya, maghdub, yang dimurkai. Manusia pertengahan ini ad-dhalin karena dia punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Tapi perlu waktu, perlu proses. Tapi yang sulit adalah kalau menjadi al-maghdub,
Yang sulit adalah kalau innalladzina wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Namun ada yang mengatakan yang paling sulit adalah innalladzina kafaru sawaun alaihim. Namun kita katakan yang paling mudah adalah semuanya kita katakan berpotensi untuk berubah dari muttaqin menjadi zolimin, dari zolimin menjadi muttaqin. Bukankah para sahabat Nabi SAW juga macam-macam awalnya? Ada yang zolimin, ada enggak? Ada. Mujrimin, ada. Tapi ujungnya muttaqin. Ada yang kafirin, banyak. Tapi ujungnya muttaqin. Ada yang munafikin, enggak ada kalau munafik. Munafik baru ada ketika di masa Madinah. Tapi begitulah memaknai ayat-ayat itu, ya, sehingga kita insya Allah lebih memahami, karena tidak mungkin memahami ayat tanpa ilmu Al-Quran. Ada beberapa pertanyaan yang lain. Tadi sudah ya Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, kemudian Nabi Adam, Bani Israel, dan kemudian Nabi Ibrahim sebetulnya, ya sesuai dengan Al-Baqarah 124, 125, dan kemudian Nabi Muhammad SAW, dan beberapa hal. Ini ada yang menyebut ya penterjemahan. Jadi Bapak Ibu dalam ilmunya memahami Al-Quran itu kita butuh 3 ilmu. Terjemah, tadabbur, dan tafsir. Terjemah itu tidak komprehensif. Namanya terjemah ahli bahasa. Maka di masa awal, terjemah itu diharamkan oleh para ulama. Kita rujuk Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan. Memang diharamkan. Karena maaf, bahasa Arab itu sulit mencari bahasa yang sama. Nggak akan ketemu. Ya. Doroballahu matala. Allah memukul. Nggak mungkin. Doroba kan memukul. Tapi maksudnya membuat perumpamaan. Nah, itu bahasa Arab. Belum lagi kalau disamakan, maaf. Makanya transliterasi itu beda sekarang. Dulu so itu pakai SH atau apa. Kalau di Malaysia, so itu pakai S saja. S ada titik bawah. Sekarang sholat itu nggak pakai SH, pakai S aja di kita. Salat. Kalau tidak salah itu ejaan. Dan nggak ada masalah. Itu namanya terjemah. Makanya terjemah nggak bisa mewakili. Maka ilmu berikutnya setelah terjemah adalah tadabbur. Setelah tadabbur baru paling lengkap ilmu tafsir. Maka Allah perintahkan bukan tafsir. Afala yatadabbarunal Quran. Yang disampaikan Bu Dini tadi tadabbur. Dan tadabbur kita bisa melakukan. Yaitu berdasarkan terjemah yang ada. Kemudian kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain kita tadabburi. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini kan terjemah. Kita tadabburi. Alhamdulillah secara ilmu bahasa adalah mencakup semuanya. Segala pujian tanpa terkecuali. Alif dan lam menunjukkan definitif tadi. Dan itu mencakup seluruhnya. Apakah atas nikmat, apakah atas kesehatan, atas harta, atas semuanya. Atas akhlak yang mulia. Kita menjadi mulia itu karena alhamdulillah. Makanya tidak boleh kita awali dengan yang lain. Tapi alhamdulillah dulu, baru terima kasih wahai sahabat-sahabat. Nah itulah tadabbur. Rob, kenapa kata Rob? Karena yang diterima oleh masyarakat Arab, Rob. Belum ilah, ilah nggak diterima. La ilaha illallah nggak mau. Tapi kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, wala insal tahum man khalaqas samawat, mereka mengatakan Allah. Yang memberi rezeki Allah, tapi maaf kalau disuruh ibadah nanti dulu. Karena itu ilah. Makanya Rob yang diterima. Itu Rob diterima. Orang musyrik itu nerima Rob. Allah yang mencipta, Allah nanti di banyak ayat ya. Allah mencipta, tapi kalau Allah yang harus diibadahi, nanti dulu. Mereka nggak mau. Makanya Abu Jahal itu paham la ilaha illallah. Tapi nggak mau dia mengamalkan karena dia paham konsekuensinya. Terjemahnya kita tahu. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab tidak hanya tahu terjemahnya, tapi tahu tadaburnya. Lah, kalau la ilaha illallah kan aku nggak boleh begini lagi. Itu yang dia nggak mau. Ya, kalau kita kan nggak paham, nggak apa-apa deh la ilaha illallah. Ya, toh bisa diatur nanti itu.
Mereka paham betul, namanya orang Arab, masa nggak paham? La ilaha illallah, ya sudah. Ibadahnya hanya untuk Allah, semua itu berat ini, nggak dapat upeti lagi, kan gitu. Mereka kan kepala-kepala suku, dapat upeti itu. Kemudian nggak boleh sama rata antara majikan dengan hamba. Wah, nggak mau. Kebanyakan majikan nggak mau dong. Nanti aku nggak diabdi oleh hambaku, kan aku rugi. Makanya yang pertama ikut adalah para orang-orang lemah. Kenapa? Ya mereka pengen dinaikkan statusnya oleh Allah. Akhirnya naik pula mereka. Bilang jadi naik. Nah, penterjemahan itu adalah 3. Pertama adalah ahli bahasa. Yang kedua adalah pemaknaan secara istilah. Yang ketiga pemaknaan secara syariat. Nah, sholat, kalau makna bahasanya artinya doa. Sholat itu doa. Atau menyambungkan. Makanya silaturahim. Sholat, isolli, silaturahim. Sama, menyambung. Tapi makna istilahnya beda antara sholat, beda pula dengan silaturahim. Tapi makna syar'inya sholat itu, ya ada tuntunannya tadi, lengkap. Haji itu bahasanya al-qasdu. Sehingga kadang-kadang bukan berubah terjemah. Dan tidak ada masalah terjemah berubah. Ya. Kok nggak ada lagi kata Yahudi, Ustaz? Ada yang nanya ke saya, ya ketika dulu ya ada Al-Maidah 51. Kalau terjemah nggak salah, Bu. Al-Auliya itu maknanya macam-macam. Teman karib, teman dekat, pemimpin, boleh. Terjemah. Terjemah harus sesuai dengan konteksnya. Gitu. Makanya ada wali kota, ada wali murid. Konteksnya ya wali murid beda sama wali kota. Wali santri beda lagi. Nah itu namanya terjemah. Jadi terjemah tidak mewakili. Makanya setelah kita memahami terjemah, kita masuk tadabbur. Setelah tadabbur baru tafsir. Maka terjemah pasti berbeda. Seperti bermazhab dalam sholat pasti berbeda. Tapi esensinya tidak beda. Itulah ilmu namanya. Ilmu terjemah. Terjemah tadi dibagi 3. Ilmu kedua adalah tadabbur. Dan perintah Allah bukan afala tutarjimun. Afala yatadabbar. Karena itu level pertengahan. Semua kita bisa tadabbur. Seperti tadi yang dilakukan. Dan setiap hari kita tadabbur. Misalnya tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita tadabbur. Ar-Rahman itu lengkap secara bahasa. Ar-Rahim itu adalah Allah akhirkan di hari kiamat. Itu tadabbur. Tapi tafsirnya nanti dipanjang. Ar-Rahman berasal dari kata ini fa'lan, Ar-Rahim dari fa'il. Beda fa'lan dengan fa'il bagaimana? Wah, panjang lagi. Namanya juga tafsir Al-Qur'an. Segitunya, Bapak Ibu. Tafsir yang jumlahnya ribuan masih belum cukup. Kalau kita memahaminya, enggak ada tafsir yang lengkap. Karena ada yang mengatakan tafsir ini lengkap. Yang enggak mungkin lengkap. Manusianya aja enggak lengkap. Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu tafsir tentang hukum, rujuk tafsir ahkam. Kalau tafsirnya tafsir sosial, rujuk tafsir ijtimai. Al-Maraghi, ya, tafsirnya Al-Azhar Hamka, itu pendekatannya sosiologi, ijtimai. Kalau bicara bahasa, nggak ada di tafsir Ibnu Katsir, karena beliau bukan ahli bahasa. Tafsirnya Ar-Razi itu pakar bahasa. Sama dengan kita menulis. Ya kan kalau bidangnya pertanian ya tulisnya tulisan pertanian. Saya nggak menguasai. Nah penafsir itu berasal dari background ilmu yang beragam. Dan kita butuh semuanya. Karena Al-Quran itu sangat luas. Imam Ibnu Katsir tidak mungkin membahas tentang pertanian. Nggak ngerti dia. Saya pun tidak ngerti. Ya. Kan ada ilmu pertanian di dalam Al-Quran. Yang mengertinya adalah juga para ahlinya. Dan kita diminta fas'alu ahla dzikri. Bertanya kepada yang lebih mengetahui sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi bukan dihapus. Revisi terjemah itu biasa. Bukan hanya di kita, di seluruh negara. Asalkan lillahi ta'ala ya. Bukan karena yang lain. Dulu Bapak Ibu ingat. Yaum diterjemahkan apa? Hari. Sudah dirubah ketika kita berkumpul dalam lajnah. Kalau hari itu 1 kali 24 jam. Masa Allah mencipta langit 6 kali 1 24 jam? Enggak. Hari itu masa.
Kalau masak jangan dibatasi. Toh hari dunia dengan hari akhirat berapa bedanya? 1000 tahun kan? Ya sudah, kita nggak tahu. Dan ada ayat pun Allah menciptakan langit bumi satu saat juga bisa kok, Maha Kuasa. Nah dulu yaum itu disebut hari. Zarroh dulu apa artinya? Yang saya tahu dulu zarroh artinya apa, diterjemahkannya atom. Sekarang ada partikel paling kecil, ada neutron, mungkin ada lagi ya, ilmu berkembang. Yang penting paling kecil di dunia ini apa? Dulu biji sawi, nggak tahu itu ya. Kalau di Arab nggak ada biji sawi karena sawi nggak ada, dia bingung. Wah, kok terjemah bahasa Indonesia biji sawi salah? Nggak salah. Kan terjemahnya biji sawi ya. Kalau di hadis ada itu saya ingat apa, membuang duri di jalan, itu terjemah kita. Di Arab nggak ada duri ya. Sekarang bukan duri lagi, membuang paku di jalan. Nah, iyalah, nggak ada masalah. Namanya terjemah. Luar biasa itu ya. Para ulama tidak, insya Allah, tidak melakukan itu dalam konteks yang lain. Ya kan? Jadi bukan versi baru, tapi adalah penyesuaian. Karena sesungguhnya dahulu penafsirannya A, bisa jadi ada perkembangan. Dan kita yakin para ulama itu tulus ketika melakukan ya berbagai macam pandangan-pandangan berdasarkan ilmu-ilmunya, bukan berdasarkan serampangan atau supaya sesuai-sesuai saja. Tidak. Dan tepat memang yaum itu bukan hari. Kalau hari, aduh, berarti waktu Allah sama dengan waktu kita. Na'udzubillah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Waktu aja harus beda. Karena Allah memang berbeda dengan makhluknya. Kalau kita samakan kan hari kan 1 kali 24 jam. Bayangkan, kita memahami sholat berjamaah 26 derajat. Pakai apa ngitungnya, Pak? Ini yang orang pertanian saya nggak ngerti. Ngitungnya pakai apa? Pakai timbangan apa? Ya nggak tahu. Tapi itu menunjukkan banyak. Apakah bisa lebih? Amat sangat mungkin. Allah maha bijaksana kok. Satu kebaikan, satu huruf, 10 kali kebaikan. Satu huruf dari Al-Quran. Jadi itu adalah motivasi. Sebagian ulama mengatakan angka-angka itu tidak ada maknanya. Enggak ada maknanya. Ya. Sholat di Masjidil Haram 100.000. Ya. Apakah sholat di tempat kita hanya 1? Tergantung keadaan. Orangnya sulit, susah, sakit, tapi tetap sholat di masjid tersebut, memakmurkannya. Insya Allah lebih besar. Kita rujuk hadis-hadis yang umum. Kan begitu. Tapi kalau mereka berkesempatan, tentu baik ke Masjidil Haram. Tapi keadaannya tidak mungkin, bagaimana? Kalau begitu Allah tidak maha adil. Ya, enak ya orang depan Masjidil Haram. Tiap waktu sholat di Masjidil Haram. Sholat nggak Bu di Masjidil Haram, Bu? Sholatnya di depan tokonya. Betul? Ya kan? Kan tokonya di hotel-hotel. Sholatnya di depan Ka'bah apa di tokonya, Pak? Kalau kita 1 kilo aja datang ke Masjidil Haram. Ini yang orang situ, yang jualan di tokonya atau di Masjidil Haram? Depan tokonya ya. Padahal yakin nggak ada yang nyuri itu. Di sana nggak. Kalau di kita ya, kalau saya tinggalin nanti ada yang ngambil. Di sana nggak ada yang ngambil. Emas aja pabalatak nggak ada yang ngambil. Disitulah pemaknaan. Ya, sehingga perkaya. Tafsir itu kan memperkaya, bukan mempersempit. Sehingga kita akan lebih luas dan bagaimana. Juz 1 tidak ada sebab nuzulnya. Karena tadi kaedahnya tidak semua ayat Al-Quran itu ada sebab nuzulnya. Apalagi surat yang panjang. Ayat Al-Alaq 1-5 sebab nuzulnya adalah Nabi mendapatkan perintah di Gua Hira. Itu 5 ayat saja. Berikutnya yang ke-6 enggak turun. Nunggu nanti. Setelah turun yang lain baru turun. Itulah namanya ilmu. Ilmu Al-Quran yang sangat luar biasa. Sehingga insya Allah ya, Al-Baqarah hanya ada di 4 ayat, enggak ada masalah. Tapi hikmahnya adalah bahwa esensi adalah tentang peristiwa Bani Israel. Itu esensi dari surat Al-Baqarah. Dan itu tahapan yang kedua, karena itu yang paling panjang. Tahapan pertama, karena itu hanya contoh saja, Nabi ada. Gagal, ya kita katakan gagal. Ya, karena beliau harus turun dari surga karena melakukan kesalahan
Padahal kesalahannya cuma satu, memakan yang dilarang oleh Allah. Cuma satu. Dan itu kalau dalam riwayat enggak utuh dimakannya, baru sedikit buahnya itu ya. Mungkin kalau ada laptop Apple, nah segitu doang gitu ya. Apple-nya baru dicowak doang gitu. Tapi enggak bagi Nabi. Karena salahnya bagi Nabi itu salah besar. Bagi kita enak, salah besar itu salah kecil. Jadi orang semakin tinggi itu salah kecil besar Bapak Ibu. Kalau kita, karena biasa saja saya, ya salah besar juga kecil. Tapi kalau orang gede, salah kecil, besar. Salah besar, apalagi? Enakan jadi orang kecil. Iya. Tapi itulah memang para nabi di backup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah tidak ada maksud untuk demikian dan bukan mengubah dan lain sebagainya, tapi itulah pemaknaan dari sebuah terjemah, sehingga yang tidak akan berubah adalah tafsir. Kalau tafsir kita rujuk nggak bisa dirubah karena kepanjangan dirubahnya. 30 jilid mau dirubah semua. Satu jilid bisa lah. Waktunya singkat, sebulan, 2 bulan, bisa. Tapi bagaimana mungkin dengan tafsir? Karena terlalu panjang, ilmu-ilmunya juga berkaitan. Nah, kemudian di sini ya, Bani Israel tidak semuanya zalim, 4961. Bagaimana kita tahu? Ini penting. Apa yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, maka Allah akan sebutkan di surat Ali Imran, Allah akan sebutkan di surat Al-A'raf, Allah akan sebutkan di surat-surat yang lain. Kenapa? Supaya kita bacanya utuh. Ya. Apakah semua orang Bani Israel itu zalim? Ini Allah utamakan Bani Israel atas umat-umat yang lain. Ya. Iya. Itu Al-Baqarah. Tapi baca ayat-ayat yang lain. Mereka dihinakan oleh Allah. Mereka pula yang mendapatkan hukuman dari Allah. Mereka pula dilaknat oleh Allah. Ya, di surat An-Nisa ya, itu dilaknat, di surat Al-Maidah juga. Jadi ketika kita membaca satu ayat, inilah pentingnya kita membaca ayat yang lain. Kenapa? Karena tafsir terbaik itu satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kenapa terjadi kesalahpahaman? Karena cuma satu ayat. Misalnya nih, qatilu, kan ada ayatnya. Jangan langsung diamalkan, entar dulu. Baca ayat yang lain dulu. Ini kenapa ada qatilu? Kan anak-anak muda kita enggak. Ini ayatnya gini, ya entar dulu. Itu kan satu ayat. Hadisnya begini, lah kan satu hadis. Ayo kita kolektivitas. Nanti muncul ilmu namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Itu paling bagus. Karena semua ayat yang bicara Bani Israel dikumpulin semuanya, satu Al-Quran. Jadilah tafsir ayat-ayat Bani Israel. Barulah kita tahu. Ternyata laisu sawa'a. Tidak semuanya sama. Ada ahli kitab yang baik juga. Nanti surat Al-Mumtahanah. Selama mereka baik dengan kita wajib berbuat adil. Nah, begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karakteristik Bani Israel secara umum adalah seperti itu. Tapi apakah ada orang-orang baik? Ada. Seperti juga masyarakat Mekah itu umumnya tidak baik. Umumnya jahiliyah. Tapi ternyata masih ada Abu Thalib. Abu Thalib itu asli masyarakat Mekah. Quraisy asli. Tapi dia baik. Tapi baiknya begitu. Dia tidak mau beriman kepada Allah. Tapi ada yang lebih baik lagi. Sehingga kita sangat yakin. Di tengah apapun, komunitas apapun, selalu ada orang-orang baik. Dan itu sebagai contoh bahwa kalau ingin baik, jangan ikut ini. Kalau ingin baik, ikut ini. Kalau ingin buruk, ikut ini misalnya. Kalau itu menjadi keburukan. Sehingga insya Allah pemahaman kita adalah lebih komprehensif. Ya, mereka membunuh para nabi betul. Ya, kemudian mereka juga ada yang ya melanggar janji-janji Allah. Ya, mereka diubah seperti kera 65. Ada dua pandangan para ulama. Ini secara komprehensif. Al-Baqarah 65. Kunu kirodatan khasi'in. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Ya. Maksudnya ada dua, dan itulah para ulama. Semua penafsir terdahulu pun memahami dua. Betul mereka dirubah jadi kera, atau yang kedua adalah bersifat seperti sifat-sifat kera.
Yang pertama berarti mengambil makna hakiki, yang kedua berarti mengambil makna kiasi. Dan itu berlangsung kita di dalam memahami apapun. Termasuk setan, itu kan ada dua makna. Ada setan yang memang tercipta dari api, minal jinnah, tapi ada minan nas, minal jinnati wan nas. Yaitu perilakunya adalah perilaku seperti siapa Bapak Ibu? Syayatinal insi wal jin. Nah, disebutkan di surat Al-An'am itu ada setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Padahal setan itu tercipta dari api. Manusia tercipta dari tanah yang kemudian berproses. Al-An'am 112. Ada setan dari jenis manusia, ada setan dari jenis jin, dari bangsa jin. Tapi ini menunjukkan ada dua, betul. Bahwa pemaknaannya ada makna hakiki, dan itu para penafsir generasi terawal, pokoknya hakiki. Sesuai dengan katanya, tekstualnya. Tapi sekarang kita membutuhkan tafsir kontekstual, yaitu kita perluas maknanya. Sehingga ya orang sekarang ketika baca itu mengenai dirinya, bukan mengenai orang lain. Kan kita baca Bani Israil, udah nggak ada lagi. Masih ada yang tipenya sama. Kan ini udah zaman Nabi, masih ada. Sehingga Al-Quran itu insya Allah berlaku untuk siapapun sampai hari kiamat. Semua yang disampaikan oleh Allah akan terjadi pada manusia. Apakah manusia terdahulu atau manusia-manusia zaman sekarang. Sehingga pemaknaannya, ya kalau di kamus bahasa Inggris ada ya, makna pertama, makna kedua, makna ketiga. Kalau saya baca gitu. Demikian juga, apalagi bahasa Arab yang sangat kaya, satu kalimat, satu kata memungkinkan ada pemaknaan yang sangat banyak, sehingga insya Allah ya itu adalah menjadi catatan bahwa tafsir ini akan memperluas pandangan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang munafik paling banyak disebutkan ya dibanding kelompok pertama Al-Muttaqin, yaitu 5 ayat, sedangkan Al-Kafirin hanya 2 ayat, sedangkan Al-Munafikin dari ayat 8 sampai ayat 20. Nah, kita perlu penjelasan. Ternyata Allah samakan munafikin dengan kafirin pula. Di Al-Quran yang lain, innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama. Berarti kan sama hakikatnya. Ya. Allah kumpulkan orang munafik dan orang kafirin di neraka jahanam sama. Namun nanti munafikin ini dibagi 2. Ada munafikin i'tiqadi keyakinan. Ada munafikin amali, hanya perbuatan. Suka berdosa itu munafik. Tapi dia tetap mukmin atau muslim. Tapi kalau munafikinya seperti Abdullah bin Sabah, itu betul-betul. Ya, dia mengingkari Allah, makanya disamakan oleh Allah. Bahkan di surat An-Nisa, justru An-Nisa 145, mereka di bawah ya, kerak jahanam, fidarkil asfali. Sehingga ketika kita memaknai munafikin, maka karakteristik yang kita bahas. Kita memaknai kafirin, karakteristik yang kita bahas. Mukminin pun karakteristik. Ada mukminin zaman dulu, ada mukminin zaman sekarang. Dan sama orang beriman dimanapun. Jika sifat-sifatnya ada, maka merekalah orang-orang beriman. Jika sifatnya tidak ada, bagaimana mungkin dimasukkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa hal, ada catatan yang lain dari juz yang pertama. Ya, mohon maaf ini karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang ada, namun kira-kira secara secara ilmu Al-Quran itulah yang memayungi. Ya, ilmu tafsir itu salah satu ilmu Al-Quran, tidak berdiri sendiri. Maka ada mutlak, ada muqayyad, nanti ada nasikh, ada mansuh, ada sebab nuzul dan lain sebagainya. Ya, walan tardo angkal Yahud, Al-Baqarah 120. Ya, bahwa memang orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti, dan dijelaskan oleh hadis pula bahwa kalian akan mengikuti mereka dari lubang
ke lubang. Bahkan masuk lubang biawak pun kalian akan ikut. Tapi apakah dikhususkan untuk dua agama tersebut? Kita katakan sekarang sudah banyak agama. Selama ya perilakunya, perbuatannya sama, itulah yang kita ikuti pula. Dan umat sudah mengikutinya. Kan la tataba'ana sunana man qablakum. Kecuali yang baik-baik tentu itu ditolerir ya. Sekarang teknologi ya kita ikut teknologi karena nggak mungkin tidak ikut teknologi. Tapi kan banyak budaya-budaya yang diikuti oleh anak-anak kita. Padahal itu budaya yang menjauhkan dari agama atau bahkan dari bangsa ini, dari nilai-nilai mulia. Misalnya kalau lulusan itu ada ya, Masya Allah dulu ya. Orang lulusan itu maaf melakukan hal yang sangat tercela. Merayakan kelulusan itu dari mana budaya itu? Enggak ada di bangsa kita, enggak ada di negeri kita, tapi anak-anak muda sudah melakukan. Coba dari mana? Kalau kita tidak memahami demikian amat sangat berat. Di sini ada penjelasan Ibnu Abbas turun karena ajakan pemuka Yahudi dan Nasrani untuk menghadap kiblat. Karenanya sahabat Ibnu Abbas memang yang paling banyak dirujuk oleh para ulama tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir. Tapi sahabat Ibnu Abbas itu adalah posisinya sahabat, maka posisinya adalah ijtihad. Beda dengan posisi hadis Nabi. Sehingga di antara apa yang disampaikan para sahabat, seperti Ibnu Abbas pun ada yang mengklarifikasi dari para ulama. Padahal kan jauh antara keadaan tadi, ya, Yahudi dan Nasrani tentang kiblat. Meskipun nanti di juz 2 sudah masuk dari sayaqulu sufaha, itu kan tentang perpindahan kiblat. Tapi Nabi memang selama 16 bulan sudah mengedahkan tangannya ke langit untuk memohon kiblatnya dipindahkan. Yaitu dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah Baitullah. Berarti selama 16 bulan itu kiblatnya sama dengan kiblat mereka. Kalau demikian, berarti mereka juga ada ibadah. Iya, ada ibadah. Dan ibadahnya menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis. Karena nabi-nabi dahulu memang berasal dari negeri Syam. Syam itu Palestina, Syria, Yaman, Jordania itu wilayah Syam. Makanya mayoritas mereka berasal dari Syam. Sehingga tanda hari kiamat adalah apabila nanti di Syam terjadi ya api yang sangat besar menggiring manusia untuk kemudian terjadilah apa yang kita sebut dengan kiamat. Itu apinya peperangan besar terjadi di negeri Syam. Tapi jangan dipaksakan sekarang karena itu nanti. Kalau nanti itu kita tunggu aja. Jangan dicocok-cocok logika. Dajjal sudah turun, belum turun Dajjal belum. Kalau seperti boleh kalau seperti atau KW, nah boleh kalau KW. Tapi belum. Kan orang cocok logi ini betul sama matanya. Nah, itu kan tanda-tanda fisik. Dulu pernah juga itu ada ya. Bulan Mei COVID selesai. Ya, janganlah, jangan dipaksakan. Di zaman Nabi belum ada COVID. Namanya COVID-19. Kan tahun 2019. Di masa Nabi nggak ada. Tapi wabah ada. Nah, jadi jangan dicocok-cocokin. Bulan Mei habis. Ya Allah, kita sedih. Gimana memahami hadis kok satu hadis doang. Hadis yang lain tidak dipahami. Konteksnya juga tidak dipahami. Sebabnya tidak dipahami. Sehingga kita khawatir kita memaksakan pandangan kita terhadap sebuah hadis yang mulia, terhadap sebuah Al-Quran yang mulia, berdasarkan pandangan yang notabene kadang-kadang tidak terjadi. Akhirnya kita jadi bulan-bulanan. Ya, kalau bulan-bulanan masih aman. Yang paling repot jadi tahun-tahunan, kan sepanjang tahun. Bulan enggak, minggu-mingguan enggak apa-apa, seminggu doang. Tapi kalau jadi tahun-tahunan kan dibaca terus oleh orang. Katanya Pak sudah berakhir, kok enggak berakhir? Ya memang enggak ada hadisnya kok. Beda itu tentang musibah. Dan musibah sekarang enggak sama dengan musibah dulu. Namanya masing-masing kaum itu ada ujiannya. Masing-masing zaman ada ujiannya. Zaman kita Bapak Ibu dulu ujiannya berbeda. Zaman anak kita ujiannya berbeda. Bentuknya beda, esensinya bisa sama. Tapi jika esensinya ya berbeda, bagaimana mungkin kita menyamakan? Demikian pula ada beberapa, mungkin satu lagi karena waktunya dibatasi, ya. Memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri was sholat.
diulang kembali oleh Allah. Ya, ini ada 2 ayat soalnya. Ayat 45, tapi Allah ulangi di ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah 45. 153-nya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa sabar didahulukan? Pertama, itu adalah analisa bahasa, yaitu keserasian bahasa Al-Quran. Karena penting, keserasian itu adalah mukjizat Al-Quran. Keindahan itu adalah mukjizat bahasa Al-Quran. Tapi hikmahnya, filosofinya, kenapa sabar dulu? Karena sholat itu salah satu jenis kesabaran. Kan sabar itu ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Sholat pasti butuh kesabaran, puasa pasti butuh kesabaran. Kita mohon pertolongan kepada Allah dengan kita meningkatkan kesabaran dan kita banyak mengadu kepada Allah melalui media. Media yang paling efektif mengadu kepada Allah adalah sholat. Rasulullah SAW, "Idza hazza bihi amrun sholat." Kalau ada masalah, beliau langsung sholat. Ya, masalah apapun Nabi itu sholat 2 rakaat, sholat mutlak, apapun sholatnya. Kenapa? Karena itu adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar didahulukan karena semuanya apakah ibadah, apakah meninggalkan larangan, apakah ini ujian, takdir, ketetapan Allah, semuanya membutuhkan kesabaran. Awal Al-Baqarah kita baca. Kemudian akhir surat Al-Baqarah kita baca sebelum tidur, ditambah dengan 3 kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Karena itu dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi membacanya setelah bangun tidur pula. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidur doanya apa? Doa ya kematian. Bangun tidur doanya kematian. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Dengan namamu aku hidup dan aku mati. Jadi seolah-olah tidur itu mati. Iya. Setelah bangun apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan setelah mematikan. Karenanya itu posisi yang sangat riskan. Itu berdoa sebelum tidur. Dan Al-Baqarah dibaca oleh Nabi paling banyak. Jika tidak memungkinkan awal 1-5, kemudian akhir 3 ayat terakhir ditambah dengan 3 kul, atau ada yang menambahkan dengan ayat kursi, ada yang menambahkan dengan Al-Mulk. Tapi kenapa Al-Baqarah? Memang Al-Baqarah dikatakan oleh Nabi tidak bisa dibaca oleh para dukun. Maka paling efektif ruqyah itu Al-Baqarah seluruhnya. Di dalamnya ada ayat kursi 255. Tapi kalau 1 Baqarah utuh, setan nggak tahu. Makanya para dukun itu nggak bisa baca surat Al-Baqarah seluruhnya ya. Tapi kalau cuma 5 ayat masih kuat dia, 10 ayat masih kuat. Tapi kalau ya banyak sampai selesai, ya paling panjang soalnya 286 ayat, nggak kuat dia. Disitulah rahasianya Al-Baqarah jadi pelindung pertama kali di hari kiamat, termasuk Ali Imran. Dan Nabi menjadikan siapapun dasarnya Al-Baqarah. Dulu ada Usama bin Zaid, ya, dilantik menjadi ya salah seorang panglima di Sariyah. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar. Alasannya dia hafal surat Al-Baqarah. Ketika ada yang wafat, jumlah banyak, yang pertama dikuburkan siapa yang hafal surat Al-Baqarah. Memang Al-Baqarah luar biasa. Dan itu bukan esensinya tentang sapi betina. Tapi itulah penamaan surat adalah merupakan wahyu dari Allah. Nabi tidak berani mengubah. Tapi bisa jadi ya ada pemaknaan khusus. Yaitu kedegilan atau keingkaran Bani Israel adalah saat mereka diminta untuk menyembelih sapi betina. Namun mereka banyak bertanya. Tujuan bertanyanya bukan untuk mengamalkan, tapi untuk menghindari, jadi mengulur waktu. Berharap dengan begitu, jadi nggak diamalkan, nggak apa-apa, kan nggak ada akhirnya. Memang cuma 1 betina, sapi betina yang kemudian warnanya keemasan, cuma 1, dan itu harganya mahal banget. Maklum, special edition,
limited edition. Tapi menunjukkan kedegilannya sampai dijadikan nama surat. Al-Fil dijadikan nama surat. Ya, ada orang sholat bacanya rakaat pertama surat Al-Baqarah. Panjang kan? Ketika dengar yang kedua surat Al-Fil dia langsung kabur. Wah, ini pasti gajah lebih besar lagi, ayatnya lebih padahal Al-Fil lebih pendek. Itu kan dia memahami, membayangkannya wah Al-Fil pasti lebih panjang. Al-Baqarah aja panjang banget, apalagi Al-Fil. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kira-kira gambaran secara ringkas Bapak Ibu ya, karena kalau tahlili ayat per ayat membutuhkan waktu yang lama, namun mudah-mudahan ini sekedar pengantar saya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Namun beberapa hal yang sudah disampaikan tadi saya usahakan untuk dapat menjawabnya dengan tambahan ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk tadabbur. Tadabbur boleh siapapun, tapi tafsir ada ilmunya. Imam Suyuti ya mengatakan 14 cabang ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir. Tapi perintahnya afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah kalian mentadaburi? Tadabbur itu kita baca terjemahnya enggak cukup. Kita kemudian saripatikan atau mencari literatur yang lain agar pemaknaan terhadap ayat itu dapat kita amalkan atau minimal menjadi bahan perenungan. Bahan muhasabah. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi bahan muhasabah. Apakah aku sudah berlindung kepada Allah atau belum? Jadi bahan muhasabah. Itulah tadabbur. Sehingga tadabbur itu esensi dari kita memahami Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Bapak Ibu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.